Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romi Ramdon Ginanjar, SPDI MPD MOS, selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran SD dan teman-teman prodi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai desain strategi pembelajaran. Adapun anggota kelompok 5 antara lain ada rekan saya Nabila Bilqis, Laili Yuniar, dan saya sendiri Widya Ananda Putri. Baiklah, untuk materi desain strategi pembelajaran ini yang dibahas antara lain yang pertama ada pengertian desain strategi pembelajaran, lalu yang kedua ada kedudukan strategi pembelajaran, yang ketiga ada strategi yang sesuai dengan tingkat hasil belajar, yang keempat ada kesesuaian antar kompetensi dan aktivitas dengan strategi pembelajaran, yang kelima ada jenis dan macam strategi pembelajaran, yang keenam ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran, dan yang ketujuh ada penerapan strategi pembelajaran. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu desain strategi pembelajaran. Desain strategi pembelajaran ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada kata desain, strategi, dan juga kata pembelajaran. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kata desain. Menurut Smith dan Ragan, desain merupakan perencanaan yang sistematis yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan strategi secara bahasa merupakan siasat, kiat, atau cara. Lalu pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa desain strategi pembelajaran ini merupakan proses perencanaan yang sistematis atas seluruh komponen pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar mengajar yang dibutuhkan atau digunakan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua ada kedudukan strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini adalah cara atau metode yang akan dilakukan oleh pendidik agar tujuan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik atau dapat tersampaikan dengan baik. Adapun kedudukan strategi pembelajaran yaitu yang pertama ada interaksi. Interaksi di sini merupakan proses saling berhubungan yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan peserta didiknya. Nah, sebagai seorang pendidik, kita ini perlu merancang prosedur atau strategi sebelum kita melakukan interaksi dengan peserta didik. Lalu yang kedua ada pembelajaran. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran ini merupakan kegiatan belajar mengajar. Dan strategi pada pembelajaran ini itu terdiri atas rencana, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan guna merealisasikan tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu yang ketiga ada materi. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu proses yang sangat terkait dengan penyampaian materi dalam upaya mencapai kompetensi. Nah, dalam menentukan strategi pembelajaran pada penyampaian materi ini, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama ada jenis kompetensi dan juga yang kedua ada jenis materi yang akan dipelajari. Mengapa sih seperti itu? Karena bila jenis kompetensi dan jenis materi yang akan diajarkan ini berbeda, maka strateginya juga yang digunakan akan berbeda pula. Lalu yang terakhir ada hasil belajar. Belajar ini merupakan sebuah ukuran keberhasilan atas proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, pada strategi pembelajaran yang di dalamnya termasuk interaksi antara peserta didik dan peserta didik ini merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian ada strategi apa aja sih yang sesuai dengan tingkat hasil belajar? Maksud dari tingkat hasil belajar di sini adalah strategi pembelajaran ini harus berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat hasil belajar ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung,
Strategi pembelajaran langsung ini merupakan strategi pembelajaran yang pembelajarannya ini diarahkan oleh seorang guru. Nah, strategi pada pembelajaran langsung ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran tak langsung. Berkebalikan dengan strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung ini merupakan pembelajaran yang kegiatannya ini umumnya berpusat pada peserta didik. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik ini merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Lalu yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokus pada pembelajaran mandiri ini itu adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan seorang guru. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Leili Yunia. Apa saja sih kesesuaian antara kompetensi dan aktivitas dengan strategi pembelajaran? Kompetensi dasar merupakan penjabaran standar kompetensi yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi sendiri adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator, dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, lalu evaluasi pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari evaluasi ini sehingga dapat diketahui hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya dalam menentukan strategi pembelajaran perlu memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama jenis kompetensi dan yang kedua yaitu jenis materi yang diajarkan. Untuk mengajarkan kompetensi yang berjenis kognitif atau kompetensi berjenis psikomotor atau kompetensi yang berjenis afektif pasti akan membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda. Terdapat berbagai strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam upaya mencapai kompetensi. Yang pertama, bersifat kognitif, yaitu menanamkan materi pembelajaran dalam memori otak siswa. Materi-materi pada kompetensi yang bersifat kognitif merupakan materi yang berjenjang dari sesuatu yang konkret kepada sesuatu yang bersifat abstrak. Lalu yang kedua, aspek psikomotorik, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan untuk menanamkan kemahiran kepada siswa terhadap keterampilan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, aspek afektif, yaitu menjadikan aspek-aspek nilai sebagai pembentuk sikap menjadi suatu yang diimplementasikan dalam kehidupan siswa kesehariannya, yang menjadikan pola hidup dalam kehidupan siswa sehari-hari. Lalu selanjutnya, apa saja sih jenis dan macam strategi pembelajaran? Nah, terdapat beberapa jenis dan macam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu terdapat strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung itu merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Nah, bahan pelajaran disajikan dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan yang disediakan tersebut. Biasanya pembelajaran langsung itu bersifat deduktif. Lalu yang kedua terdapat strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung ini sering juga disebut dengan inquiry, induktif, pemecah masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya bersifat sebagai fasilitator dan pengelolaan lingkungan belajar.
Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat dan berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Lalu yang ketiga, terdapat strategi pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing antara peserta didik. Nah, diskusi ini dan sharing memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereaksi secara aktif terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta membangun cara berpikir dan merasakan. Jadi, strategi ini membuat siswa peserta didik menjadi lebih aktif. Lalu yang keempat, terdapat strategi pembelajaran empirik atau eksperiential. Strategi pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Lalu yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu dari peserta didik, kemandirian, dan meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila Bilqis. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi discovery learning yang biasa disingkat dengan DL atau menyikapi pembelajaran. Yang kedua ada strategi inquiry learning yang biasa disingkat dengan IL, yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga ada strategi problem based learning yang biasa disingkat dengan PBL, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat ada strategi project based learning yang biasa disingkat PBL, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima ada strategi scientific learning yang biasa disingkat dengan SL atau pembelajaran ilmiah. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran, bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Resum kelompok adalah salah satu teknik instruksional dari belajar aktif atau active learning yang termasuk dalam bagian pembelajaran kooperatif. Di sini ada beberapa atau berikut prinsip dalam strategi pembelajaran. A. Ada berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Yang B. Ada aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Yang C. Ada individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, dan pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Yang D. Ada integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Penerapan strategi pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama ada siswa bermain peran. Yang kedua ada siswa menuliskan pengalaman. Yang ketiga ada penerapan membaca dengan keras. Yang keempat ada siswa mencari informasi. Penerapan strategi pembelajaran menyangkut 3 hal pokok, yaitu A. Strategi pengorganisasian atau penataan materi pembelajaran merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, membuat diagram, format, dan sejenisnya. B. Strategi penyampaian, cara menyampaikan materi pembelajaran, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran pada peserta didik dan atau untuk menerima serta merespon masuk dari peserta didik. Yang C. Strategi pengelolaan atau penataan interaksi siswa dan variabel lainnya, adalah cara untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang menanggapi dan bertanya, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.